죽여놓고 네 딸을 보고 싶어! 안 죽였어요. Halo brother, aku Hans. Ada obat kantong lagi yang buat kalian awet muda terus. Sengaja diimpor dari negara Korea Selatan melalui jalur herbivora. Untuk kalian semua, hukumannya wajib piringkan HP, gunakan headset, jangan lupa gorengan dan kopi pahitnya. Sebentar dulu, siapkan tisu yang banyak. Nggak perlu pakai sabun, karena akan ada ledakan air mata di film ini. Dan inilah nanti dulu, jangan sepil-sepil, sabar. Oke, kita lanjut. Kisah berawal di sebuah lapas. Seorang gadis bernama Yungso sedang membuka bungkusan berkas perkara yang bertuliskan kasus penculikan anak oleh Pak Yugo. Lalu dia pun pergi meninggalkan pria yang dia panggil ayah. Yungso kemudian bertemu dengan dua pria yang mencoba meramal tentang pribadinya. Namun tampaknya peramal itu tidak meyakinkan. Di tempat lain, tempatnya di gereja, sang pastor sedang memimpin doa. Lalu datanglah Yungso dan dua pria tadi. Mereka nampaknya sudah saling kenal. Kemudian scene berpindah di sebuah ruang sidang di mana orang-orang tadi hadir. Dalam persidangan tersebut juga ada Yungso berdiri sebagai kuasa hukum tersangka dalam kasus penculikan anak bernama Yungji. Yungso berusaha membela tersangka dengan bukti-bukti yang ada dan ia juga memaparkan kesaksian dirinya terhadap kasus ini. Dan inilah Miracle of Cell 7. Oke, kita flashback sebentar. Pak Yugo dan anaknya yang bernama Yungso sedang memperhatikan tas warna kuning bertuliskan Sailor Moon yang dijual di sebuah toko. Nampaknya Yungso sangat menginginkan tas tersebut. 예승이 거예요. 이거 셀럽 가방. 이거 어디 했어요? 이거 예승이 거예요. 이거 정신. Ya, mereka berusaha menahan tas itu agar tidak dibeli oleh orang lain. Meskipun saat itu ayah Yungso belum mampu membelikan tas itu. Tapi yang bikin terbelalak adalah Pak Yugo mendapatkan perlakuan kasar oleh sang pembeli. Bahkan pukulan telak beberapa kali menghujam wajahnya. 아빠가 사올 거야. 셀럽 가방. 우리 아지는 봐. Ya, esok harinya seperti biasa Pak Yugo berangkat kerja dan Yungso mengantarkan ayahnya hingga depan rumah. Mereka nampak sangat bahagia walaupun hanya hidup berdua. 예승이 추워. 예승이 들어가. 둘, 셋. Sesampainya di tempat kerja, ketika Pak Yugo sedang makan bekal nasi oyeng, datanglah anak perempuan kecil yang tak lain adalah si Yungji. Ya, anak yang kemarin beli tas Sailor Moon. Anak kecil itu juga mengatakan kalau di toko sebelah ada yang jual tas itu. Pak Yugo pun penasaran dan dengan tingkah lucunya ia mengikuti langkah kecil si Yungji. Kemudian Pak Yugo terus mengikuti di belakangnya hingga tiba-tiba ada seorang nenek tua yang melihat Pak Yugo sedang mencium dan melepaskan celananya Yungji. Ya, ternyata Yungji sudah terkapar di jalan. Nenek itu sangat kaget dengan apa yang sedang ia lihat. Ia pun lari meninggalkan mereka berdua. Tak lama kemudian Pak Yugo sudah berada di kantor polisi dan sudah banyak sekali wartawan yang berusaha meliput kasus ini. 가야 돼요. 집에. 예승이 기다려요. 혼자서. Ya, Pak Yugo didakwa sebagai pembunuh atas kematian Yungji. Tak lama kemudian, para penyidik membawa Pak Yugo ke tempat TKP dan sesampainya di sana, sudah banyak warga yang berbondong-bondong ingin melihat kasus ini. Penyidik pun memerintahkan Pak Yugo untuk melakukan reka adegan yang dia lakukan kepada Yungji. 가슴 누르면 골대 때리고. 야, 다음. 제꼈네. 바지 이렇게 바지 안 돼요. 바지 창피해요. 빨리 끝내고. 얇았네. Tak disangka ternyata Yungso juga berada di antara kerumunan warga yang sedang melihat reka adegan. Ia pun sangat kaget tatkala ia melihat orang yang menjadi pusat perhatian adalah ayah tercintanya. Setelah reka adegan selesai, Pak Yugo langsung dibawa ke kantor polisi, sedangkan Yungso terus memanggil ayahnya. Pak Yugo pun mendengar teriakan putrinya. Ia pun sangat sedih saat harus berpisah dengan putrinya.
Beberapa hari kemudian, tepatnya di lapas yang dipimpin oleh Pak Kim, ia mendapatkan laporan dari bawahannya mengenai ada 4 tahanan baru yang masuk hari ini. Salah satunya adalah tahanan kasus penculikan dan pemerkosaan anak. Pak Kim pun cukup kaget mendengar hal tersebut. Kemudian Pak Kim menemui 4 tahanan baru yang diantaranya adalah Pak Yugo. Pak Kim yang tengah menjelaskan tentang peraturan lapas ini terkejut ketika Pak Yugo mengambil sebuah telepon di meja guna ingin menghubungi putrinya yang sendirian di rumah. Petugas lain berusaha menghalanginya hingga Pak Kim tersulut emosi. Ia pun langsung memukulkan gagang telepon ke kepalanya. Setelah itu Pak Yugo diantarkan ke sel nomor 7, tempat di mana ia harus mendekam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sel tersebut sudah ada beberapa penghuni lama. Kita sebut saja Bongsik, pencopet dengan keahlian mengambil dompet tanpa menyentuh. Ada juga si Chunho, penipu kelas kakap yang tak pernah ketangkep apalagi kalau lagi makan gorengan. Nah, si Mambum ini juga terlihat kasus perzinahan, digerebek warga karena sedang bercocok tanam di musim kering. Hingga si Kuza, pemimpin geng sekaligus pemimpin sel ini. Bentar, dan ada satu lagi, kakek Sugiono. Semoga ini bukan kakek Sugiono, si kepala sekolah dari Jepang itu. Ia tanpa basa-basi Pak Yugo kemudian memperkenalkan diri ke teman-teman barunya. Ia mulai berbicara panjang lebar sedangkan yang lain bingung dengan tingkahnya. Kemudian Kuza memerintahkan Chunho melihat laporan kasus yang menjerat Pak Yugo. Dan saat mereka tahu ternyata kasus yang menjerat Pak Yugo adalah penculikan dan pemerkosaan anak, mereka langsung naik pitam dan menghajarnya. Di tempat lain, Yungso yang tak bisa hidup sendiri di rumah, akhirnya ia masuk ke panti asuhan. Dengan wajah sedih dan pucat, ia harus terus melanjutkan hidupnya tanpa seorang ayah di sisinya. Kembali ke sel, di waktu siang hari banyak napi-napi yang ditugaskan untuk membantu memproduksi bola sepak, yakni sebuah perusahaan di bawah naungan lapas. Sembari bekerja, penghuni sel nomor 7 yang dipimpin Kuza ternyata juga melakukan usaha sampingan, yaitu penyelundupan barang dari luar lapas. Ia memasukkan uang dari penghuni lapas yang memesan barang ke dalam sebuah bola. Lalu saat kerjaan selesai, Kuza dan lainnya akan melemparkan bolanya keluar lapas. Dan nantinya akan ada orang yang melemparkan bola ke dalam halaman belakang lapas berisi barang pesanan para napi. Namun bisnis Kuza ini nampak tak disukai oleh sekelompok napi lain dengan bisnis yang sama. Napi lain pun berencana untuk membunuhnya. Sementara dari kejauhan ia sudah menyiapkan sebuah batang sikat gigi dan mengincar perut Kuza. Tapi Pak Yugo yang sedari awal hanya duduk nampaknya melihat rencana orang itu. Ya, Kuza terkejut langsung membogem orang itu sebelum para sipir berdatangan. Sedangkan Pak Yugo terkapar dengan luka tusukan di perutnya. Setelah kembali ke sel, Kuza merasa berhutang budi kepada Pak Yugo yang telah menyelamatkan dirinya. Untuk membalas budi tersebut, Kuza kemudian berkata, 아직 저 우리 성님을 잘 모르시네. 이승이요. tak lama kemudian, di lapas ada sebuah kegiatan kerohanian yang diisi dengan nyanyian rohani oleh orang-orang gereja. Dan ternyata salah satu dari mereka ada anak kecil yang tak lain adalah Yungso. Di tengah acara itu ternyata Yungso diculik oleh Mambum. Mambum dengan hati-hati mengkarduskan Yungso yang kemudian diselundupkan ke sel nomor 7. Ya, pada akhirnya Pak Yugo dan Yungso pun bertemu kembali di dalam sel. Di saat momen haru dan sedih itu, Bongsik merasa khawatir jika mereka ketahuan telah menyelundupkan anak kecil. Tentu akan dikenai hukuman berat. Hingga Bongsik berteriak ke penjaga sel untuk melaporkan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan penghuni lain berusaha menenangkannya, sekaligus berusaha menyembunyikan Yungso. Lalu datanglah penjaga sel. Saat ia menanyakan apa yang terjadi, 우리 방에 우리 방에 뭐? 야, 빵 하나만 더 주세요. 빵 때문에 울고 지랄이게? beberapa waktu kemudian Yungso harus segera meninggalkan sel karena para pendeta sudah akan meninggalkan lapas. Mambum pun kembali mengkarduskan Yungso untuk dibawa keluar sel.
Beberapa hari kemudian, Jungso kembali diselundupkan ke sel. Bahkan kali ini ia pun bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan ayahnya. Jungso juga sudah mulai akrab dengan penghuni lain. Di malam hari, ia pun ikut tidur bersama ayahnya di sel. 쓸려는 가방 사달래서. 아빠가 나쁜 사람 아니야. Namun kebersamaan mereka hanya bertahan sesaat, seperti aku dan kamu. Hingga penjaga sipir mencurigai gelagat penghuni sel 7. Bahkan terdengar juga suara anak kecil dari ruangan tersebut. Mereka tak bisa terus-menerus menyembunyikan Jungso di dalam sel. Akhirnya Koza dan komplotannya berencana untuk menyelundupkan Jungso keluar melalui ruang doa yang biasanya digunakan untuk acara kerohanian. Kali ini Koza bertugas mengantarkan sendiri Jungso ke ruangan tersebut, sedangkan napi yang lainnya bertugas mengalihkan perhatian para sipir. Hingga Koza berhasil mengantarkan Jungso ke ruang yang dituju. Masalah pun muncul. Saat di ruangan rohani, ternyata yang ada bukanlah kelompok rohani dari gereja, melainkan para biksu yang sedang berdoa. Pada akhirnya Jungso pun terpaksa dibawa kembali ke sel 7. Napi yang lain pun kaget kenapa Jungso dibawa kembali lagi. Tapi setelah mereka dijelaskan keadaan yang sesungguhnya, akhirnya mereka menerima kembali meski dengan kekhawatiran yang membayangi mereka. Tiba-tiba penjaga sipir kembali mengecek keadaan sel 7 yang sejak tadi terdengar rame. Napi lain berusaha menyembunyikan Jungso, namun tak disangka yang datang untuk memeriksa adalah ketua lapas, yakni Pak Kim itu. Dan dengan mata kepala sendiri Pak Kim melihat Jungso berada di dalam sel 7. Pak Yugo pun hanya terdiam lemas, termasuk napi lain. Pak Yugo pun dibawa keluar oleh Pak Kim di malam hari dengan hujan lebat. Nampak Pak Kim sangat marah melihat ketidakpecusan anak buahnya untuk menjaga sel. Ditambah Pak Yugo terus menanyakan keberadaan anaknya. 죽여놓고 네 딸을 보고 싶어! 안 죽였어요. Buntut dari peristiwa ini, Pak Yugo kemudian dimasukkan ke sel pengasingan dan teman-teman napi lain juga mendapatkan sanksi. Sementara Jungso dikembalikan ke panti asuhan, namun di sana ia terus menangis memikirkan ayahnya. Hingga suatu malam terjadilah kebakaran di lapas yang disebabkan oleh salah seorang napi yang mengamuk. Api dengan cepat membesar membuat semua penghuni lapas panik kalang kabut. Para sipir berusaha mengevakuasi napi-napi ke halaman lapas, sedangkan Pak Kim berusaha menangani napi yang mengamuk itu di tengah-tengah kobaran api yang besar. Di saat napi lain berhamburan keluar, Pak Yugo melihat Pak Kim yang masih berada di ruangan saat menangani napi yang masih mengamuk. Tanpa berpikir panjang, ia pun mendobrak pintu dan melompat masuk untuk menolong Pak Kim. Pada akhirnya Pak Kim dibawa ke rumah sakit dan dokter pun mengatakan, 명풍지에서 향냄새 맡을 뻔했어요. 이놈아 너 과장님 먹고 오느라 가스 많이 마셨을 텐데 이놈아 진짜로 6개월 맞아요. ia di tempat lain Jungso berangkat sekolah kembali. Setelah beberapa hari ia tak masuk, sang guru pun mengkhawatirkan keadaannya. 선생님한테 다 얘기해줬으면 좋겠는데. 상담. Jungso pun kemudian mengajak gurunya untuk ikut mengunjungi ayahnya. Sang guru awalnya kaget bahwa ayah Jungso berada di lapas. Mereka pun akhirnya bisa bertemu di sesi kunjungan. Di ruang kunjungan Jungso bisa mengobrol kembali dengan ayahnya. Mereka pun saling bercerita dan melepas rindu bersama. Nampaknya Jungso dan ayahnya begitu bahagia bisa bertemu kembali. Tapi obrolan mereka harus berhenti tatkala waktu kunjungan telah berakhir. Pak Yugo pun diminta untuk kembali ke selnya, sedangkan Jungso menangis sejadi-jadinya saat harus berpisah lagi dengan ayahnya. Di suasana penuh kesedihan itu, Pak Kim melihat dari luar ruangan. Ia mulai mengetahui kondisi dan keadaan keluarga kecil ini. Hingga datanglah suatu momen di mana Pak Kim diberitahu bahwa Jungso sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun menjenguknya. Saat mereka bertemu, dengan wajah pucat Jungso pun berkata, 저 멀리 가기 싫어요. 같이 잡아가시면 안 돼요? Beberapa hari kemudian di sel 7 saat para penghuni sedang bersantai bersama, tiba-tiba mereka mendapatkan kiriman berupa kardus besar bertuliskan kue beras dari ketua lapas. 특별히 700만 주라는데요. 예승이. 먹자.
Ya, dengan adanya Yungso di sel 7 membuat ruangan sel yang awalnya menyeramkan sedikit demi sedikit menjadi indah dengan banyaknya tulisan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Yungso. Para napi pun antusias ikut merawat dan belajar bersama Yungso. Suatu hari Pak Kim bertemu dengan tim penyidik yang menangani kasus penculikan Pak Yugo. Pak Kim meminta berkas hasil penyidikan kasus tersebut. Anggota penyidik tersebut nampak enggan untuk memberikannya. Kemudian scene beralih di momen-momen yang sangat mendebarkan. Setelah beberapa lama mendekam di sel, tanggal sidang putusan akhir Pak Yugo pun sudah ditetapkan. Dan sebelum hari penting itu datang, teman-teman Pak Yugo berusaha membantu untuk menghadapi sidang putusan. Dipimpin oleh Kuza, mereka berusaha mencari tahu penyebab kematian anak kecil yang dianggap diculik oleh Pak Yugo sebelumnya. Mereka pun melakukan reka adegan dengan berdasarkan kesaksian langsung dari Pak Yugo. Pak Yugo pun menceritakan kejadian sebenarnya. Ia mengikuti Yungji menuju toko tas dan tiba-tiba Yungji jatuh terkapar di jalan. Ia berusaha melakukan pertolongan pertama, mulai dari melancarkan aliran pernapasan dengan melepas ikatan di pinggangnya, memberikan nafas buatan dan meluruskan leher. Penjelasan itu pun membuat teman-teman selnya mulai memahami kasus ini. Sidang hari pertama oleh pengadilan setempat pun tiba. Di sidang ini yang menjadi saksi dari pihak tersangka adalah Kuza dan Chunho. Semua mendengarkan kesaksian dari para saksi lalu dilanjutkan dengan pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Namun jaksa seolah-olah menyerang pribadi para saksi dengan menanyakan riwayat kehidupan yang sebelumnya. Tentu mereka keberatan dengan masa lalu mereka yang kelam. Pihak pendamping tersangka pun merasa keberatan. Lalu hakim mempersilakan saksi selanjutnya untuk memberikan keterangannya, yang tak lain adalah ketua lapas, si Pak Kim itu. Hari berganti. Teman-teman Pak Yugo hingga Yungso tak henti-hentinya memberikan dukungan kepadanya. Mereka selalu membantu Pak Yugo agar bisa lancar dalam menghadapi sidang berikutnya. Hingga tiap waktu Pak Yugo dengan keterbatasannya menghafalkan jawaban-jawaban yang mungkin akan ditanyakan oleh hakim. Banyak para napi penghuni lapas ini yang berempati pada Pak Yugo, hingga mereka membuat petisi yang berisi dukungan agar ia dibebaskan. Hingga suatu hari pihak pengacara Pak Yugo pun datang mengunjunginya. Namun bukannya membantu kasus hukum Pak Yugo, dia malah mengancam. 청장이라고 경찰청장. 네, 그 사람이 지금 제정신이 아니야. 당신 딸 예승이 어떻게 할지도. Saat pengacara sudah selesai dan mau pergi pun, Pak Kim menyempatkan untuk menemuinya. Ia memberikan berkas petisi yang ditulis oleh para napi, namun si pengacara tak menerimanya. Pak Kim pun meminta agar sang pengacara benar-benar membantunya, namun dia mengacuhkannya. Sidang hari terakhir pun tiba. Bentar, itu ada suara anakku. Lanjut. Kali ini Pak Yugo didampingi langsung oleh ketua lapas. Bahkan Pak Kim pun melepaskan borgol di tangannya. Tak lupa Pak Kim pun memberikan semangat agar kuat menghadapi sidang ini. Pada siang kali ini dihadiri juga oleh komisaris polisi yang tak lain adalah ayah dari korban penculikan. Pak Yugo langsung dicecar pertanyaan oleh jaksa. Namun Pak Yugo hanya diam dan diam. Diam teringat putrinya saat mengajari dirinya dalam menjawab pertanyaan hakim. Ya, Pak Yugo hanya diam membisu. Dia teringat saat dimana ia disiksa oleh sang komisaris. Ditambah lagi ia khawatir dengan keselamatan putri tercintanya. Karena sebelumnya sang komisaris juga mengancam akan membunuh anaknya. Ya, berbagai pertanyaan yang diajukan oleh jaksa tak ada yang dijawab oleh Pak Yugo. Hingga pada akhirnya jawaban yang tak terduga dari Pak Yugo pun keluar. 때문에 죽었어요. 미안합니다. 예승이. Buset. Pengakuan yang keluar dari Pak Yugo membuat seisi ruangan sidang langsung riuh. Kaget dengan apa yang Pak Yugo katakan. Tak terkecuali putri kecilnya yang juga mendengar langsung apa yang ayahnya katakan. Pak Hakim pun kaget. Bahkan ia dengan lantang membantah ucapan Pak Yugo. Pihak jaksa tentu lega mendengarkan pengakuannya. Pihak pembela pun meminta ke hakim untuk mempertimbangkan lagi pengakuan tersebut. Ia memohon agar hakim menggunakan prinsip praduga tak bersalah pada terdakwa. Namun sang hakim seolah hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Pak Yugo, yaitu bahwa dirinya telah sengaja membunuh korban. Pada akhirnya, sidang tingkat pertama pun berakhir dengan putusan Pak Yugo dijatuhi hukuman mati. 사형을 인내한다.
죄송합니다. 잘못했어요. 내가 예승이 도와주세요. 예승이. Pada keesokan harinya di sel, teman-teman Pak Yugo sudah mendengar putusan itu tampak sedih. Tapi mereka tak ingin membuat Pak Yugo semakin sedih dan takut. Mereka berusaha membuat Pak Yugo kuat menghadapi hukuman itu. Bahkan mereka merencanakan untuk membantu Pak Yugo keluar dari lapas sebelum eksekusi mati itu datang. Lalu mereka merakit sebuah keranjang besi yang nantinya akan diterbangkan bersama balon besar agar bisa terbang keluar sel. Sementara Pak Kim yang mendatangi guru Yungso memohon agar ia bisa mempertemukan Yungso dengan ayahnya untuk terakhir kalinya, yaitu dengan mengadakan paduan suara di lapas. Guru Yungso pun mengabulkannya. Saat acara paduan suara berlangsung yang juga diikuti oleh Yungso, para napi sangat antusias. Sedangkan Kuza dan lainnya menjalankan misi mereka, yaitu membawa Yungso dan Pak Yugo menuju ke halaman lapas, tepatnya ke arah balon terbang. Saat rencana itu mulai berjalan lancar, terjadilah keributan di mana para sipir berusaha menghalangi para napi yang membantu Pak Yugo. Tapi dengan perjuangan yang amat keras, akhirnya keduanya bisa naik balon udara. 사람들이 막 춤춰. Ya betul, Pak Yugo dan putrinya sebenarnya tak tahu rencana para napi. Mereka hanya menikmati kesempatan langka ini tentunya dengan wajah penuh bahagia. Hanya saja balonku ada 5 itu tak bisa terbang lebih jauh lagi karena tersangkut pagar lapas. Para napi lain pun hanya terdiam tak bisa berkata-kata. Rencana menggagalkan eksekusi mati ternyata gagal total. Sedangkan Pak Yugo hanya menikmati momen ini bersama putrinya, melihat sunset yang sangat indah dan mendengarkan lagu Komang. Dan apabila bersamamu. Singkatnya, hari di mana eksekusi mati pun tiba. Kuza dan teman-temannya memberikan salam perpisahan terakhir. 아빠 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. 아빠 딸로 태어나서 Duh, sedihnya. Mereka menuliskan sebuah pesan di baju Pak Yugo. Di momen terakhir ini mereka berusaha menyembunyikan kesedihannya. Pak Yugo yang memiliki keterbatasan harus menanggung hukuman berat meskipun mungkin dia bukanlah pelaku dari kasus ini. Gimana? Lanjut saja ya. Saya juga bukan sutradaranya. Udah digunakan dulu tisunya, tisu itu tisu. Pak Yugo kemudian meninggalkan teman-temannya. Ia diantarkan keluar lapas oleh putri tercintanya dan juga Pak Kim. 그러니까 아빠도 좋은데 가서 나 걱정하지 마. Ya, nampak Pak Kim pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Momen haru dan luka pun tak bisa terelakkan. 내게 손을 가지 마, 아빠. Ternyata tangisan Pak Yugo terdengar oleh teman-temannya. Bahkan mereka pun tampak sangat terpukul. Oke lah, kita kembali ke masa sekarang. Kini Yungso sudah besar. Ia kini hadir di ruang sidang sebagai pembela ayahnya. Ia memberikan pernyataan terakhirnya. 천사 같은 우리 아빠를 위해 정의의 이름으로 하겠습니다. Para hakim memutuskan untuk menerima laporan bahwa ada paksaan terhadap Pak Yugo untuk mengakui sebagai pembunuh Yungji. 피고인 이용구에게 무죄를 선고한다. Ya, kesedihan bertahun-tahun mendekap di penjara kini berbuah kebahagiaan yang sangat langka.
Semua pengunjung pun bertepuk tangan. Yongso menangis terseduh-seduh dan haru mendengar putusan dari hakim. Akhirnya ia bisa membantu ayah tercintanya agar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Film pun tamat. Kalimat terakhir dalam film ini, penegak hukum dan hukum pun bisa diperjualbelikan, tapi tidak dengan kebenaran. Cuak. Akhirnya aku Hans dan kru Koma TV undur suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.